Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 15 Juni 2024 ya, seperti biasa kita akan bahasin atau update Outlook untuk satu minggu ke depan yang dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ya. Cuman sebelum masuk ke pembahasan teknikal, untuk video SRP mulai dari konsep money management dan terakhir itu perhitungan-perhitungan pembahasan dan cara baca SRP itu sudah saya posting di menu gabung di YouTube ini ya. Cuman bagi yang minat aja, kalaupun nggak minat nggak masalah. Untuk fiturnya itu nanti yang pilih yang paling bawah di sini, dan ini 1 bulan ya. Untuk bulan selanjutnya tidak perlu diperpanjang karena nanti akan terhubung langsung ke grup khusus baik di Telegram, kemudian untuk konsultasi pribadi itu langsung terhubung ke WA personal ya. Nanti akan disupport khusus itu kurang lebih antara 3 sampai dengan 6 bulan ke depan, dengan tujuan nanti ke depannya itu rekan-rekan semua itu agar bisa trading secara mandiri, tidak selalu ketergantungan ataupun mengandalkan sinyal-sinyal di luaran sana ya. Intinya itu tujuan kami untuk posting di sini ya, kedepannya itu agar bisa trading secara mandiri dan percaya diri, tentunya adalah dengan konsep money management dengan baik dan benar. Tujuannya itu ya. Untuk yang minat aja, yang nggak minat nggak masalah. Jadi sesuaikan dengan planning masing-masing, intinya itu aja. Lanjut ke teknikal ya. Untuk indeks dolar kita ulas dulu. Di minggu ini harga itu sudah mampu memasuki level area resisten 3 sebagai batas overnya, karena untuk level area SRP-nya ini sudah selesai dan harga ini sudah mampu retest di level area resisten 3 weekly yang berada di 105.74. Ini saya anggap sudah beres dan saya hapus dulu, masuk ke time frame weekly-nya. Saya tarik dulu untuk SRP-nya dari low ke high-nya. Dari segi weekly, kalau misalkan saya tarik dari story low ke high-nya ya, untuk batasan fokus minggu depan ini sebagai batasan over atau resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 107.808 ya, sampai dengan 107.47 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4-nya itu jatuhnya di kisaran level area 102.600 sampai dengan 102.98. Sebagai zona tengah, jatuhnya itu di kisaran level area 105.00 sebagai physical price level, tetapi sebagai batasan area konfirmasinya itu di antara 104.84 sampai dengan 105.22. Balik lagi dari segi time frame 4-nya, untuk pergerakan minggu depan ini itu diawali sedikit di bawahnya level area resisten pertama weekly, tetapi masih berada di atasnya level area pivot weekly yang berada di 105.03. Hati-hati di kisaran level area 105.22, potensial terjadinya koreksi itu ada. Cuman kalau saya tandain ya, di sini itu juga ada zona demand kecil atau zona yang saya blok oranye ini, masih ada potensial sebelum melanjutkan perjalanan ke atas menuju resisten 2 weekly yang berada di 106.31. Ini masih ada potensial mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu, retest di zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan tidak dijebol, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot dengan batas bawah 104.84 ini dijebol, masih ada potensial ini mungkin akan menguji support pertama weekly. Batas maksimal adalah nanti kita akan lihatin di history low ya, yang berada di 104.26 ini dijebol atau enggak. Masih ada potensial untuk indeks dolar ini kedorong ke atas, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi. Kuncinya adalah di zona tengah atau sebagai pivot weekly selama batas bawah yang berada di 104.84 ini tidak dijebol. Masih ada potensial ini mungkin akan sedikit kedorong ke atas. Zona pantau terdekat adalah 106.31. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini, minggu depan ini masih ada potensial melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini SRP-nya dari segi weekly juga sudah saya tarik. Ada dua level antara weekly dan monthly yang mesti diantisipasi atau diwaspadai ya. Kalau untuk weekly-nya sendiri sebagai batasan overnya resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 2386 sampai dengan 2400 sebagai physical price level atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2243 sampai dengan 2230 pembulatan ya. Kurang lebih di sini masih ada potensial mungkin akan kedorong ke bawah, tetapi hati-hati. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, sementara adalah fokusnya ya, batasan terbawah itu fokusnya di 2270, kurang lebih di sini terlebih dahulu. Jangan jauh-jauh di bawah level area tersebut karena masih ada potensial. Kalau kita lihatin
untuk minggu depan ini, pergerakan itu nempel di level area resisten pertama weekly yang berada di 2332 pembulatan dan di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Kemudian history high-nya untuk minggu ini yang digunakan untuk menentukan pergerakan minggu depan ya. Hati-hati di level area 2342 atau zona yang saya blok biru ini selama batas atas di kisaran level area 2342 ini tidak dijebol. Ini mungkin akan kedorong ke bawah menguji zona tengah atau sebagai pivotnya. Nanti kita liatin di antara 2314 sampai dengan 2308. Karena di sini di antara 2308 dan 2306 itu ada dua level area menumpuk ya, weekly dan support monthly. Kalau misalkan ini nanti kedorong ke bawah dan zona tengah atau sebagai pivot ini dijebol, masih ada potensial mungkin ya akan terkoreksi ke atas sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Support pertama weekly itu berada di 2296, kemudian support kedua weekly itu berada di kisaran 2270 pembulatan. Kemudian zona atas, hati-hati di kisaran level area 2360 pembulatan sampai dengan 2364 atau zona yang saya blok hijau ini ya. Sedikit hati-hati kalau misalkan pergerakan untuk hari Senin ataupun Selasa itu nanti level area 2342 ada body candle penutupan dari segi time frame H4 atau daily mampu tutup di atasnya 2342. Hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti setelah jebol ya koreksi, ngambil zona yang tertinggal untuk bulan ini sebagai pivot monthly itu berada di 2363 atau pembulatan 2364 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Kuncinya atas adalah zona di antara 2360 sampai dengan 2364 pembulatan di sini. Kalau misalkan ya harga ini nanti mampu kedorong ke atas selama batas bawah sebagai pivot weekly dengan batas konfirmasinya itu berada di 2308 tidak dijebol dan dia lebih memilih jebol atas dulu ya. Ini yang saya khawatirkan koreksi ke bawah lanjut menguji level area 2360 sampai dengan 2364 sebelum harga ini drop secara signifikan menuju support pertama weekly yang berada di 2297 atau 2296 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi nanti kita lihatin dulu di hari Senin mampu atau tidak untuk gold ini terkonfirmasi tutup di atasnya 2342. Kalau misalkan tidak, yang saya khawatirkan ini nanti akan kedorong ke bawah. Hati-hati di kisaran 2308. Ini yang saya khawatirkan kalau tidak dijebol, ini akan langsung lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol sebagai level area 2308 sampai dengan 2306 sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly atau zona yang saya blok abu-abu ini, kalau misalkan dijebol ke bawah, ini yang saya khawatirkan ya. Setelah jebol sebagai batas konfirmasi bawah di antara 2308 sampai dengan 2306 ini, yang saya khawatirkan ini koreksi dulu ke atas di kisaran level area 2321 baru harga ini yang saya khawatirkan melanjutkan perjalanan ke bawah menuju support 2 weekly yang berada di kisaran level area 2270. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1, pergerakan untuk time frame H1, harga ini kan tertahan di level area resisten pertama yang berada di 2332. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini mungkin akan sedikit lebih jelas. Kemudian yang berada di support pertama monthly 2306, hati-hati di sini. Di sini juga ada rally base rally atau zona demand yang mesti diantisipasi mepet dengan batas konfirmasi bawah yang berada di 2308. Jadi kalau misalkan saya gambar dari segi time frame H1 ya, ada dua skenario untuk gold minggu depan ini. Kalau misalkan dari segi time frame H1 nanti ada potensial harga ini kedorong ke atas, kuncinya adalah nanti kita lihatin dulu, bisa nanti cek untuk konfirmasinya ya. Kalau konfirmasinya itu nanti dari segi time frame H4 atau daily, ada body candle yang mampu tutup di atasnya 2342, masih ada potensial akan ngejar zona tengah atau sebagai pivot monthly-nya yang berdekatan dengan level area resisten kedua weekly di antara 2360 sampai dengan 2364. Tetapi kalau misalkan history high-nya yang berada di 2342 ini mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke atas dan harga ini ke bawah, ada body candle dari segi time frame 4 atau daily mampu tutup di bawahnya di antara 2308 apalagi 2306. Mungkin sebagai pivot monthly yang berada di 2363 ini mungkin akan ditinggal dan akan langsung melanjutkan perjalanan. Yang pertama adalah 2297. Di sini juga ada history low. Kemudian kalau misalkan dijebol masih ada potensial mungkin minggu depan ini fokusnya adalah 2270 pembulatan. Kesimpulannya untuk gold minggu depan ini planning masih tetap cari ancang-ancang sell kalau saya pribadi ya.
karena saya ngambil planning untuk swing. Kalau misalkan kedorong ke atas, ini mungkin saya akan cari konfirmasinya itu kurang lebih planning sell itu nanti ya, ketika harga ini terkonfirmasi tidak mampu bergerak di atasnya 2364 pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di bawah resisten 2 weekly yang berada di 2360 pembulatan, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya, ruang gerak sekitar 150 sampai dengan 200 pip ini idealnya karena volatility-nya di gold itu gede. Kemudian dari targetnya, TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2315 pembulatan. Kemudian TP2 itu berada di history low minggu ini yang berada di kisaran level area 2287. Total pergerakan itu kalau misalkan diambil di 2360 ruang 2360 ruang gerak sekitar 715 pip. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu tutup di atasnya 2342 dari segi time frame 4, apalagi dari segi time frame daily. Kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah, ini mungkin saya nggak akan langsung ancang-ancang cari setup sell, tetapi saya akan pantau dua level di antara 2308 dan 2306 terlebih dahulu. Kalau misalkan dijebol, baru nanti saya akan cari koreksinya untuk ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau misalkan entry sell-nya itu ya, kalau misalkan setelah jebolnya di 2306, idealnya itu kalau mau cari ancang-ancang setup swing ya, setelah ada koreksi dan harga ini bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 2314 sampai dengan 2315. Idealnya untuk stop loss itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 200 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di history low minggu ini, ruang gerak sekitar 280 pip yang berada di 2287. Kemudian target maksimal itu berada di 2270, ruang gerak sekitar 450 pip. Cuman karena pergerakan untuk minggu ini itu kan diawali di nempel di level area resisten pertama, jadi ini sedikit hati-hati. Bisa aja ini nanti break koreksi, atau bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah menuju zona tengah sebagai pivot. Jadi kesimpulannya untuk gold ya, planning swing ini masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya lebih memilih wait and see dulu, menunggu di kisaran di antara 2360 sampai dengan 2363 ini sebagai skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan dia drop ke bawah dan ada konfirmasi dari segi time frame 4 atau daily tutup di bawahnya di antara 2308 sampai dengan 2306 ini, baru nanti kita cari koreksinya sebelum masuk ke market itu di kisaran 2314 ya. Untuk ancang-ancang cari setup sell-nya itu nanti setelah jebol zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas konfirmasi itu berada di 2308. Idealnya itu cari di antara 2314, mungkin ya harga ini bergerak balik di bawah level area tersebut. Skenario sell swing ini mungkin akan aktif. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, saya tidak menyarankan untuk ancang-ancang cari setup sell. Mungkin tunggu di sesi Asia, nanti cek 2342 ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol dan ada pergerakan bergerak balik di bawah 2332, kurang lebih di sini ya, dengan catatan 2342 ini tidak dijebol ke atas, ini mungkin kalau mau cari ancang-ancang setup sell dengan day trade ya, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Idealnya entry sell itu berada di bawahnya 2332 dengan batas stop loss itu berada di atasnya 2345, tetapi dari segi targetnya cuman berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2314. Oke, mungkin itu aja untuk update outlook minggu depan ya, diperuntukkan dari tanggal 17 sampai dengan 21 Juni 2024 nanti. Ingat, pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning rekan-rekan semua ya, saran saya adalah jangan paksa masuk ke market, daripada nanti ke floating nggak jelas ya. Pastikan ada konfirmasi dulu baru masuk ke market, itu idealnya untuk cari ancang-ancang baik sell ataupun buy. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.